Perkenalkan, nama saya Ila Rosmana dengan NPM 301220004. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi ma'rifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi ketaatan kepada Allah, semakin menghambakan diri dan bersifat ihsan. Ma'rifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menggabungkan panca indera, akal dan hati. Yang penghalang ma'rifatullah yang termasuk penyakit syahwat diantaranya adalah al-fasiku, kefasikan. Lawan dari al-fasiku adalah adalatu. Keduanya berkaitan dengan kredibilitas moral. Orang yang adil adalah orang yang tidak tercela, sedang orang fasik adalah orang yang ternoda kehormatan dan kredibilitasnya akibat kesalahan yang ia lakukan. Al-kabiru, kesombongan. Suatu ketika seorang sahabat yang suka pakaian dan sendal bagus menanyakan tentang dirinya apakah termasuk sombong atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Az-hulmu adalah sikap melampaui batas atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Al-Quran menyebutkan kemusyrikan sebagai kezaliman yang besar karena orang yang musyrik menetapkan makhluk sejajar dengan Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Luqman ayat 13. Al-kizbu, dusta. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dusta mengantarkan seorang pada dosa, sedangkan dosa akan mengantarkannya ke neraka. Al-ma'ashi, kemaksiatan. Lawan kemaksiatan adalah kezaliman, kefasikan, kesombongan, dan dusta termasuk bentuk-bentuk maksiat. Penyakit-penyakit hati ini akan mengundang kemurkaan Allah, namun bagaimanapun juga Allah akan mengampuni dosanya selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Efektivitas terapi terhadap penyakit-penyakit ini lebih banyak ditentukan oleh pelakunya sendiri. Ia harus bersungguh-sungguh memerangi nafsunya. Orang yang pandai adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya dan beramal untuk hari sesudah kematiannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang termasuk penyakit syubhat adalah azahlu, kebodohan. Islam menjunjung tinggi ilmu dan orang yang berilmu, ulama. Bahkan wahyu yang pertama kali turun adalah perintah untuk mencari ilmu, yaitu membaca. Terus ada al-irtiyah, keraguan-raguan. Penyakit ini teridentifikasi dengan identitas dan kepribadian yang tidak jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar kata meninggalkan yang ragu-ragu dan beralih pada yang tidak diragukan. Al-inhiraf, penyimpangan. Penyimpangan dapat bawa dari kesengajaan atau ketidaksengajaan akibat tidak tahu orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Hal ini dapat berlanjut pada kesengajaan untuk menyimpang. Al-ghaflah, yaitu lalai. Kenikmatan sering membuat seseorang lalai. Akibat ia tidak tahu arah, akhirnya ia akan mengalami kebimbangan dalam hidupnya. Penyakit-penyakit intelektual bermula dari ketidaktahuan, yaitu kebodohan. Akibat penyakit akan menjalar pada seluruh sendi-sendi kehidupan. Karena itu penyembuhannya adalah dengan menghilangkan penyakit utama, yaitu menghilangkan kebodohan dengan ilmu. Manfaat dengan ma'rifatullah, seorang hamba dapat mengetahui tujuan hidup dan sesungguhnya ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia. Secara keseluruhan, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa hidupnya lapang, tenang, dan dia dalam rentangan panjang antara sabar dan rasa syukur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.